Halo, selamat sore. Eh, ya, selamat sore buat sobat sertifikasiku. Apa kabar? Perkenalkan di sini saya Jani sebagai moderator yang akan memandu acara webinar kali ini. Di webinar kali ini kita ingin membahas Start Your Career in New Normal. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber dari yang pertama yaitu Kak Aji Prasetyo. Bisa diaktifkan untuk videonya, dan juga Mas Brian selaku narasumber kedua juga bisa langsung diaktifkan untuk video dan audionya ya. Halo Kak Aji, apa kabar nih? Halo Mbak. Iya. Kabarnya baik. Iya. Nah, kita mau memperkenalkan dulu nih, Kak Aji ini yaitu salah satu founder dari berbagi.com. Sekarang bekerja di PT Astra Daihatsu dan sedang melanjutkan kuliah di Trisakti ya Mas, betul ya? Betul sekali Mbak. Nah, kita juga sapa nih untuk Mas Brian selaku co-founder dari sertifikasiku. Halo Mas Brian. Halo Mas. Halo Mbak Jani, halo, selamat malam Mas Haji. Iya. Halo Mas Brian. Rada anggap nih kalau ngomong pakai masker. Ya, kita jelaskan sedikit. Untuk sertifikasiku.com adalah platform edukasi online yang menyediakan pelatihan, pembelajaran, dan persiapan ujian sertifikasi profesi gitu. Nah, untuk sapa dari Kak Aji dulu nih. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu, Kak Aji sekarang kesibukannya apa ya Kak? Dan kira-kira boleh diceritakan nggak sih untuk berbagi.com sendiri ini tujuan dan ide awalnya itu seperti apa, dan ide awal kakak mendirikan berbagi.com ini mungkin bisa diceritakan Kak? Ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Jani ya. Ya. Ya Mbak Jani. Selamat sore teman-teman sertifikasiku. Ya, sore. Ini sertifikasiku ini kantornya di mana ya? Di Wisma GKBI Mas. Di GKBI. Ya. Oke. Selamat sore, perkenalkan nama saya Aji Dwi Prasetyo. Sekarang kesibukannya sedang bekerja di PT Astra Daihatsu Motor, sekaligus melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti Jakarta. Saya adalah founder dari berbagi.com. Jadi berbagi.com itu berdiri tahun 2019. Jadi platform ini itu masih kecil, jadi kayak platform sosial. Kita membantu teman-teman saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang ada di daerah Jakarta, yang ya tinggal di pinggir jalan, tinggal di gerobak, seperti itu sih Mbak Jani. Ya, sebelumnya Kak Aji sendiri apakah punya pengalaman tersendiri nih, makanya pengen mendirikan atau membuat suatu perkumpulan berbagi.com ini? Apa mempunyai pengalaman sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sih Mbak. Baru merintis ini. Oh gitu, oke. Iya. Nah, buat teman-teman semua, membahas tentang Start Your Career in New Normal ini, di mana kita semua tahu ya, dari ekonomi, gaya hidup, sampai kehidupan sehari-hari, sekarang semuanya serba berubah. Dari yang offline sekarang sudah yang online. Nah, sampai juga berdampak juga nih ke pendidikan di Indonesia. Nah, kita semua juga harus optimis dan produktif, serta membiasakan kebiasaan baru di new normal ini. Nah, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan untuk Kak Aji dulu. Nah, kira-kira dari pengalaman Kak Aji sendiri, apa sih yang kita persiapkan sebagai generasi muda ini, dan apa yang bisa kita persiapkan di situasi di era new normal ini nih Kak?
Oke. Saya mau bilang new normal is not back to normal. Jadi kita tidak bisa kembali seperti semula lagi gitu. Istilahnya kalau tubuh kita sudah pernah luka, ya itu nggak akan balik ke seperti semula lagi gitu teman-teman. Nah, apa sih tantangan terbesar uh, anak muda sekarang di era new normal ini gitu? Saya yang pertama pasti tentang kesehatan ya. Kita sebagai social control, kita harus bisa mengajak teman-teman kita, mengajak rekan-rekan kita untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, social distancing guna untuk memutus rantai COVID ini. Tantangan yang kedua gitu. Mungkin ini langsung aja Mbak Jani ya, karena saya lebih ke fresh graduate gitu ya, fresh graduate bahasnya. Jadi tantangan juga datang untuk para fresh graduate gitu, buat teman-teman semuanya yang mungkin baru lulus dari kampus atau politeknik atau sekolah, ya kalian harus lebih ekstra lagi untuk mencari kerja mungkin, karena pada dasarnya banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang di PHK karena COVID-19 ini gitu. Nah, teman-teman di sini harus pandai-pandai dalam membrandingkan diri gitu, membrandingkan diri agar lebih intinya agar lebih bisa diterima gitu, agar lebih bisa diterima oleh perusahaan sih Mbak. Mungkin itu sih Mbak. Jadi kita agak sedikit lebih, usahanya lebih sedikit gitu daripada yang kemarin. Ya. Nah, betul banget nih buat teman-teman, karena memang untuk di situasi seperti sekarang ini, sama seperti yang Kak Aji bilang tadi, kita harus membrandingkan diri sendiri nih agar bisa diterima dan bisa berkarir di masa new normal ini. Nah, ini relate banget nih sama sertifikasi.com. Nah, mungkin kita langsung bertanya saja sama Mas Brian nih, kira-kira seberapa penting sih membrandingkan diri, atau seberapa penting sih kita mengikuti sertifikasi profesi ini di masa new normal, dan kira-kira apa sih yang membedakan fresh graduate yang memang memiliki branding dirinya sendiri dengan sertifikasi dan yang tidak memiliki sertifikasi. Ya. Oke, halo Mbak Jani. Pertanyaan menarik. Dan tadi juga Mas Aji juga bilang bahwa kita nggak bisa balik lagi nih ke seperti dulu lagi, dari tata cara kita bersosialisasi ataupun cara protokolnya pun masih sampai saat ini masih kita harus patuhi. Nah, balik lagi kepada behavior para fresh grad juga harus berbeda. Tadi sudah mulai dikatakan branding diri sendiri. Apalagi kalau kita ngelihat dari LinkedIn kan sekarang teman-teman banyak yang sudah menggunakan LinkedIn. Jadi branding salah satunya adalah menggunakan LinkedIn selain sosial media yang lain, yang dimana ketika mereka membranding dirinya sendiri, apakah dari portofolionya yang dilampirkan di LinkedIn ataukah dari working experience-nya, misalnya mereka pernah internship, itu sangat berguna banget nih, terutama juga ditambah dengan skill-skill baru. Misalnya mahasiswa tersebut ingin masuk ke ranah digital marketing, tentunya kan pelatihan-pelatihan yang relate seperti yang apakah bootcamp atau pelatihan online ataupun pelatihan secara tatap muka juga harus dijalankan nih, Jani nih. Tentang sertifikasi profesi sangat penting banget ya, soalnya kan ketika orang ingin masuk ke sebuah industri, tentunya kan HR salah satunya melihat dia sudah kompeten atau belum sih, dia sudah mempunyai pengetahuan atau belum sih. Memang misalnya pengetahuan ketika sudah dipunyai, tapi kan harus diakui. Salah satunya adalah yang sudah tersertifikasi nih, sudah ada provennya nih, toh bahwa kita sudah kompeten. Jadi para HR pun juga ngelihatnya, oh ternyata sudah kompeten. Jadi menurut saya sih menjadi nilai tambah ketika tadi kata Mas Aji, kita harus branding nih mulai dari sekarang nih, soalnya kan tata cara sudah berubah. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai dari pelatihan yang harus yang sudah harus
dipercepat kalau khususnya untuk para fresh grade ya. Soal kita lagi ngomongin fresh grade kan ya. Gitu sih Jani. Iya. Nah, menarik banget nih statement dari Mas Brian. Nah, skill-skill apa sih kira-kira yang sekarang tuh lagi banyak dicari oleh para HR, dan kira-kira untuk fresh grade atau lulusan-lulusan baru nih, Mas, kira-kira skill-skill apa sih yang mesti kita gali lagi atau yang mesti kita explore lagi yang kira-kira bisa bersaing di masa new normal ini, Mas Brian? Oh, kalau menurut saya sih, karena ini sudah mulai masuk era digital ya, apalagi sering kita dengar kata disruption ataupun shifting, tentunya skill-skill yang menggunakan teknologi nih Jan, seperti misalnya digital marketing tadi saya sebutkan, ataupun skill-skill yang ada IT-nya. Sekarang pun financial pun juga sudah pakai IT kan, dari mengecek fraud dari nasabah, ataupun sekarang sudah AI, artificial intelligence, ini juga sudah banyak banget dicari. Seperti machine learning juga, bagaimana sebuah company membuat sistemnya untuk mereka. Jadi untuk halayak banyak juga. Jadi memang suatu profesi yang berhubungan dengan teknologi dan skillnya itu pun sangat diperlukan nih Jan ini. Ya, jadi karena memang sekarang di masa pandemi seperti ini, jadi banyak memang perubahan-perubahan dari sistem kerja, dari sistem karyawan juga, mungkin yang dulunya memang offline sekarang sudah online semua. Nah, kira-kira nih sekarang berarti masa transisi dan harus juga punya skill teknologi kayak seperti tadi Bang Mas Brian bilang, dari yang offline sekarang juga langsung bisa jadi yang online. Kayak sekarang semuanya tenaga kerja dari manusia sendiri sekarang sudah tergantikan nih sama teknologi gitu ya. Iya, mungkin kira-kira nih kita balik lagi ke Mas Aji. Ya, kira-kira mungkin banyak juga nih fresh graduate yang masih bingung sama mereka mungkin berada di jurusan kuliah A, tetapi mereka ingin bekerja di posisi yang beda gitu dari jurusan kuliah. Nah, kira-kira nih dari Mas Aji sendiri, bagaimana sih tanggapan atau pandangannya mengenai fresh graduate atau job seeker yang sekarang bekerja yang belum sesuai sama jurusan atau passionnya nih? Gimana nih menurut Kak Aji pendapatnya? Oke, pertanyaan bagus. Kalau jurusan kita tidak sesuai dengan kerjaan kita, itu yang saya alami saat ini, Mbak. Saya jurusan waktu saya kuliah di Gadjah Mada, saya lulusan teknik mesin dan saya sekarang kerja di corporate planning. Nah, dulu waktu lulus kuliah, saya menanamkan pada diri gitu. Saya tidak membatasi diri saya harus kerja di teknik mesin gitu. Bukan passion seeker sih, Mbak. Bukan passion seeker sih. Jadi saya juga, teman-teman tuh banyak yang nanya gitu, gimana sih caranya gitu biar cepat dapat kerja gitu, cepat dapat kerja. Nah, saya selalu menyarankan ke teman-teman, mungkin ini saya tidak mengharuskan, tapi saya menyarankan buat teman-teman ketika kalian pengen cepat mendapatkan kerja, jangan menjadi orang yang passion seeker gitu. Boleh sebenarnya menjadi orang passion seeker, kerja sesuai passion itu enak gitu. Kerja sesuai passion atau sesuai hobi yang dibayar itu nikmat dunia banget gitu. Tapi balik lagi gitu, tidak setiap hari atau mungkin setiap bulan passion kita atau dunia yang kita ingin, kerjaan yang kita inginkan itu membuka lowongan gitu buat kita gitu. Nah, biasanya juga gitu para HR gitu, para HR gitu, ketika kita interview HR, ketika kita interview setelah kita psikotes, kita interview HR itu pasti mengarahkan kita gitu. Awalnya kita sudah memilih gitu. Udah memilih, bahkan ada lowongan yang sesuai dengan jalan saya gitu. Bahkan saya teknik mesin, ada lowongan tentang terkait welding, bahkan di welding atau di assembling gitu. Nah, tapi HR itu malah menawarkan posisi yang lain. Mungkin HR itu melihat potensi kita ada di tempat lain gitu.
Nah, beberapa case-nya saya kemarin interview gitu, selalu ditawarkan di posisi HR, marketing, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak selalu di teknik mesin gitu. Itu aja sih Mbak mungkin. Ya, dari Kak Aji sendiri nih, berdasarkan pengalaman kan tadi Kak Aji bilang tidak harus passionate sama lulusan dari jurusan teknik, mungkin langsung bekerja di jurusan teknik juga. Nah, kira-kira nih apa sih ada kesulitan nggak sih kira-kira dari Kak Aji sendiri untuk berbeda dari jurusan yang diambil waktu zaman kuliahnya dulu? Atau ada kesulitan apa dari pengalaman yang sudah pernah Kak Aji lakukan? Oke, kalau kesulitan sih ada Mbak, pasti ada ya. Namanya kita juga mempelajari hal baru gitu. Oh ya, satu lagi buat teman-teman. Kalau teman-teman masih kekeh untuk passion seeker ibaratkan, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan menutup diri kalian bahwa kalian belum pernah mencoba gitu. Bahkan kalian jurusan teknik, kalian belum pernah mencoba dunia accounting itu seperti apa sih gitu. Dunia lawyer itu seperti apa gitu. Siapa tahu ketika kita jurusan teknik mesin, ketika kita lamar kerja, kita ditempatkan posisi bahkan di accounting atau sebentar, maaf ada bel kantor. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi banyak teman-teman juga gitu. Teman saya itu ada cewek jurusan teknik mesin, sekarang kerja di sebagai akuntan gitu. Dan dia sekarang enjoy dengan dunia yang baru gitu, Mbak. Sekarang dia lanjut kuliah lagi dengan ngambil jurusan akuntansi, seperti itu sih. Nah, kesulitan pasti ada gitu. Kita mempelajari hal baru di mana hal itu belum pernah kita pelajari selama kuliah gitu. Tapi kita bisa belajar bersama teman-teman yang lain. Yang penting skill komunikasinya kita terhadap orang lain baik sih Mbak. Biasanya orang akan mengajarkan kita bagaimana cara-caranya. Itu sih Mbak intinya. Intinya kita masih punya kesempatan lah ya untuk gabung di jurusan lain juga sebagai pekerjaan teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak harus terpaku banget sama jurusan yang memang diambil sama pekerjaan yang memang mau dicari gitu ya. Iya. Nah, membahas jurusan sama posisi pekerjaan yang tidak sesuai nih, kira-kira saya mau langsung ke Mas Brian nih, karena tadi juga kira-kira sertifikasi profesi sendiri nih Mas, itu tuh memang dikhususkan untuk para pencari kerja saja, ataupun misalnya bisa karyawan, atau misalnya bisa untuk fresh graduate, karena kan sekarang banyak juga yang kayak tadi Mas Haji bilang, untuk fresh graduate sekarang nggak usah terpaku sama jurusan sewaktu kuliah gitu, jadi bisa lintas jurusan. Nah, kira-kira dari Mas Brian sendiri nih, kira-kira untuk sertifikasi profesi gitu ada nggak sih syarat-syaratnya, atau siapa aja sih yang bisa ikut sertifikasi profesi ini, Mas? Ya, jadi gini Jan, jadi memang di beberapa industri kan, mungkin seperti Mas Haji juga di industrinya, ketika kita ingin uji kompetensi di bidang tersebut, ada beberapa persyaratan. Contohnya ya ketika pengalaman kerja di industri terkait, ataupun ya tadi ada working experience dan beberapa persyaratan yang tentunya memang mereka harus require lah, memang harus eligible untuk mendaftar tersebut. Nah, tetapi ketika mereka ingin melakukan pelatihan, itu dibebaskan untuk semuanya. Jadi ketika mereka, contohnya kita ada manajemen resiko ya, manajemen resiko kan masuk ke semua industri. Jadi memang ada sertifikasi profesi yang fokus kepada bidangnya dan juga ada juga yang lebih general. Jadi contoh yang simpel adalah manajemen resiko. Manajemen resiko ini diperuntukkan untuk bisa digunakan untuk semua bidang sih. Jadi apakah dia ada di industri keuangan ataupun di industri lainnya, karena di setiap fungsi ataupun setiap unit pun pasti membutuhkan mitigasi resiko. Pasti di setiap pekerjaan tuh ada resikonya.
Jadi bagaimana sih kita sebagai pemilik resiko itu untuk mengurangi resiko tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa mahasiswa ataupun umum ikut pelatihan, tentunya sangat bisa. Tapi balik lagi kepada mereka ingin ikut uji kompetensi apa sih? Kalau pelatihan tentunya bisa, tapi ketika mereka ingin ikut uji kompetensi, itu harus disesuaikan dengan persyaratan dari lembaga sertifikasinya biasanya. Itu kan harus ada ikut ujian kan ya, persiapan berkas segala macam. Tapi kalau pelatihan ya mungkin tadi Mas Haji bilang mau dari jurusan apapun ketika memang ternyata passionnya tadi bilang potensinya Mas Haji, potensi ke arah sana dari referensi HR ataupun lainnya dan kita suka ya why not, contohnya digital marketing kita pelajari ataupun yang lain. Lebih menarik sih Jan ketika memang cross ya, challenge-nya lebih banyak Mas Haji kalau kita cross dari bidang sebelumnya Mas. Iya sih Mas. Oke, baik buat teman-teman sertifikasiku nih, kita juga bisa langsung tanya di kolom komentar kira-kira apa aja nih yang mau ditanyain sama narasumber, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan. Ya. Nah, balik lagi nih ke Mas Aji. Untuk sekarang kan kayak tadi Mas Brian bilang, sekarang banyak tuh di era new normal ini karena memang suatu pekerjaan yang dulunya offline sekarang, yang dulunya online, yang dulunya offline sekarang berubah jadi online. Nah, sekarang juga banyak nih dari pengalaman teman-teman semua yang mungkin kena terdampak pandemi atau misalnya memang freeze dari perusahaannya kayak gitu. Nah, menurut Kak Aji sendiri nih, kalau misalnya memang ada pengurangan kapasitas tenaga kerja, kira-kira untuk di masa new normal ini apa sih skill-skill job seeker atau apa sih skill yang bisa digali lagi, tips-tips dari Kak Aji untuk job seeker sekarang, kira-kira skill apa nih yang paling penting di masa sekarang ini, karena mengingat juga sekarang banyak karyawan yang memang terdampak pandemi atau memang terdampak pandemi karena di freeze juga dari perusahaan atau nggak ada rekrutmen sama sekali. Itu kira-kira apa sih yang mesti digali dari fresh graduate sendiri, skill apa sih kira-kira gitu? Oke. Kalau untuk skill ya Mbak ya, kalau yang saya rasakan gitu ya, saya rasakan sebagai seorang fresh graduate juga, yang pertama komunikasi Mbak, komunikasi yang pertama. Komunikasi, yang kedua itu terkait negosiasi, komunikasi negosiasi. Nah, yang ketiga, jadi ketika kita lamar kerja gitu, apa sih yang dilihat pertama? Yang dilihat pertama adalah CV kita gitu, atau resume kita. Nah, ketika kondisi seperti ini kan masih sedikit perusahaan yang buka lowongan gitu Mbak, buka lowongan kerjaan. Nah, saya pesan buat teman-teman kalau memungkinkan gitu, ambil kursus atau sertifikasi untuk menambah CV kalian gitu. Karena balik lagi ke tadi bahwa pesaing kalian itu tidak hanya sesama fresh graduate, tapi teman-teman yang sudah experience yang kena PHK juga melamar kerja kembali dengan experience-nya dia, menjual pengalaman kerja dia. Nah, itu mungkin poin plusnya dari teman-teman yang sudah experience gitu. Nah, di sini buat teman-teman fresh graduate mungkin ya itu tadi gitu. Kita nambah pengalaman, ikut seminar, kita ikut sertifikasi, kita ikut kursus-kursus bahasa Inggris, kursus komputer dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Mbak. Ya benar banget nih. Jadi mulai dari sekarang kita bisa langsung mensertifikasikan diri kita, karena itu juga penting. Ya selain juga ijazah, itu juga penting untuk melamar kerja di masa new normal ini ya Mas, karena memang betul sekali, kita bersaing bukan hanya dengan graduate, tapi kita juga bersaing dengan ribu-ribu orang yang memang membutuhkan pekerjaan di masa sekarang ini. Betul sekali. Balik lagi nih masalah sertifikasi, Mas Brian. Nah, kira-kira apa sih yang banyak dicari dari fresh graduate atau job seeker zaman sekarang tuh, apa sih sertifikasi atau pelatihan apa sih yang banyak dicari gitu untuk bekal untuk karir di masa depan, Mas? Kalau ditanya
sertifikasi profesi apa, kayaknya balik lagi kepada interest dari merekanya Jan ya. Tapi kalau refer ke sertifikasiku, memang yang banyak adalah lebih ke arah manajemen resiko. Dan kebetulan kita juga ada analis efek, sertifikasi analis efek, yang dimana itu juga menjadi favorit juga karena mereka ingin yang masuk ke pasar modal ataupun yang ingin kerja di industri keuangan kan harus paham nih tentang saham, tentang ekuitas. Terutama mereka-mereka yang benar-benar berkecimpung di dunia keuangan. Ditambah lagi yang karena sekarang era pandemik, banyak sekali yang ingin tahu lebih dalam tentang saham nih. Jadi memang nggak mau jadi profesi deh, tapi pengen lihat dari sudut pandang pelajaran analis ataupun kompetensi analis seperti apa sih. Jadi sebagai investor pun juga mendapat capturean, oh ternyata cara menganalisis seperti ini, oh ternyata kode etik yang diajarkan seperti ini. Oh satu lagi Jan, sama financial planning. Itu juga lumayan juga tuh. So kan mereka yang masih buta tentang financial planning dengan adanya era sekarang jadi berlomba-lomba harus belajar nih. Lagi banyak layoff, lagi banyak yang di-freeze juga tadi kan. Lagi banyak yang menganggur. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memanage keuangan kita sih. Jangan sampai kita lagi kondisi seperti ini malah boros. Jadi kita nggak terstruktur untuk perencanaan keuangan kita. Gitu Jan. Ya. Nah kira-kira nih Mas Brian, kira-kira banyak yang kepo juga nih, jurusan apa sih yang bisa, pelatihan apa yang diambil dari sertifikasi itu, kira-kira bisa nggak sih jurusannya tidak sesuai sama sertifikasi atau pelatihan yang diambil di sertifikasi itu, Mas? Tentunya bisa. Tentunya misal dari jurusan di non-ekonomi, terus pengen masuk ke analis efek, tentunya bisa. Karena kan yang dilihat bukan berdasarkan jurusan saja, tapi yang dilihat bagaimana kemampuannya, bagaimana portofolionya. Kan nggak kurang adil juga ketika di-compare berdasarkan jurusan, padahal skill ataupun kompeten dari si yang non-ekonomi ini lebih punya portofolio misalnya, ataupun pengalamannya juga lebih banyak. Gitu sih, jadi memang sangat bisa kalau dari segala jurusan untuk masuk. Contohnya di sertifikasiku ke ini ya, ke program-program yang analis efek. Ya. Nah, berbicara tentang sertifikasi nih, sertifikasi sendiri memang penting. Tapi balik lagi nih ke Kak Aji, kira-kira IPK itu penting nggak sih untuk menentukan karir selain dengan sertifikasi profesi ini ya? Kira-kira IPK itu penting juga nggak sih untuk karir di masa depan atau mencari sebuah pekerjaan untuk para job seeker dan fresh graduate nih? IPK ya Mbak ya. Kalau dosen saya selalu bilang IPK itu hanya mengantarkan kalian ke meja administrasi. Jadi gini Mbak, ketika ada sebuah peluang pekerjaan gitu dengan IPK minimal 3 gitu. Kita minimal 3 dan ada lagi yang daftar dengan IPK 3,8 ibaratkan. Kita sama-sama akan dipanggil untuk psikotes gitu. Psikotes, interview psikolog, interview HRD, interview user. Nah, disitulah bukan IPK kita yang kita tonjolkan gitu Mbak, tapi skill kita. Kita adu skill sih Mbak. Yang saya rasakan sih seperti itu gitu Mbak. Ketika interview pun kita nggak ditanya IPK kamu berapa, itu nggak ditanyakan gitu Mbak. Boleh sebenarnya karena itu tergantung individu masing-masing ya. Karena IPK tinggi itu bisa menjadi kepuasan diri sendiri bahwa oh kita lulus dengan IPK segini gitu sih. Nah, kayak tadi Kak Aji bilang, untuk mahasiswa sendiri sebenarnya kita butuh skill, bukan hanya IPK ya. Betul. Karena sekarang memang IPK hanya mengantarkan kita kepada jenjang setelah kuliah. Setelah itu kita pengalaman kita, sertifikasi kita, gitu, pengakuan kita terhadap apa yang kita pertanggungjawabkan juga biasanya dipertanyakan tuh di HR kayak gitu, atau di perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin kita lamar. Nah, balik lagi nih ke Mas Brian, kira-kira untuk mahasiswa atau fresh graduate sendiri, biasanya skill apa sih atau pelatihan apa sih yang paling dibutuhkan nih di sertifikasiku, atau biasanya para mereka-mereka ini kira-kira yang harus digali lagi dan harus ikut
pelatihan lagi di sertifikasi itu tuh kira-kira yang banyak tuh di skill apa kira-kira nih dari Mas Brian untuk pelatihannya? Skill yang ada, maksudnya gimana? Yang ada di sertifikasiku ya? Atau Jadi skill apa yang dibutuhkan dan skill apa yang banyak dicari kira-kira di pelatihan sertifikasiku nih? mungkin kalau kita refer sertifikasiku seperti yang tadi saya bilang, lebih ke arah ke manajemen risiko dan analis efek. Dan belum kita juga ada yang digital marketing ya, seperti Facebook sama Instagram itu juga juga banyak peminatnya. Sekarang kita juga gabung ke Kartu Prakerja yang dimana itu juga salah satu course yang sangat diminati oleh user-user kita. Tapi kalau dapat cerita ataupun dapat data, banyakkan untuk yang online course lebih ke arah IT sih. Lebih ke arah IT seperti contohnya kayak web developer ataupun data scientist. Nah, data scientist nih atau data analis bener-bener lagi hype juga. Jadi kalau refer ke sertifikasiku tadi, tapi kalau secara data, memang yang secara teknologi seperti data, IT, web developer, dan segala macam IT-nya, itu memang lagi menjamur juga sih untuk pelatihan-pelatihannya, pelatihan online di luar sertifikasiku. Ya, nah selain pelatihan sama tadi skill juga yang udah dibahas dari Mas Aji sama Mas Brian nih, kira-kira dari Mas Brian sendiri, sebenarnya IPK tuh penting nggak sih untuk menentukan karir di masa depan untuk sebuah pekerjaan? Kira-kira dari Mas Brian tanggapannya gimana nih? Sama seperti Mas Aji tadi ya. Tentunya penting kan untuk melihat apakah kita memahami mata kuliah tersebut. Pertama itu, jangan sampai IP kan sebagai bahan acuan, oh ternyata kalau kecil mungkin si student tersebut tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ataukah karena apa. Nah, ketika dibuktikan dengan IPK besar, berarti membuktikan bahwa calon kandidat tersebut sungguh-sungguh ketika belajar. Itu tadi kalau kata Mas Haji, mengantarkan kepada meja administrasi. Nah, salah satu tambahannya adalah ketika melihat employee pun, calon employee, oh ternyata dia benar-benar sungguh-sungguh loh ketika dia melakukan kuliah 3 tahun atau 4 tahunnya di kampus-kampus ternama misalnya. Ataupun tidak ternama ya, karena kan cukup survive juga ya dimanapun mereka kuliah, pasti kan ada apakah subjeknya yang susah ataupun ya lecture-nya yang susah juga menjadi survival untuk para student sih. Ya, ini dari audiens kita nih ada yang nanya nih, Mas Brian. Namanya Garaga. Mau nanya nih, saya jurusan IT. Apakah memungkinkan saya mengambil sertifikasi di bidang ekonomi atau keuangan? Karena saya saat ini berencana mau masuk ke industri keuangan. Mungkin bisa dibilang salah jurusan. Nah, mohon nih, Mas Brian pencerahannya gimana? Dari IT ingin masuk ke? Memungkinkan nggak saya mengambil sertifikasi di bidang ekonomi atau keuangan? Karena saya ingin berencana untuk masuk di industri keuangan nih. Sangat memungkinkan sih. Karena balik tadi yang tadi saya bilang di awal, walaupun mereka non-ekonomi, tetapi memang passion-nya di arah sana, mereka minatnya ke arah sana, sangat-sangat bisa sih untuk mereka ikut uji kompetensi. Asalkan persyaratan tadi kan mengikuti pelatihan, terus memang ketika uji kompetensinya lulus. Kalau pelatihan untuk persiapan tentunya bisa. Tetapi balik lagi apakah calon tersebut itu bisa lulus pas uji kompetensi. Soalnya kan ujian kan ada ujian tertulis dan ujian wawancara. Jangan sampai ketika ujian tertulis lulus, wawancara ternyata ketika digali oleh para asesornya, oh ternyata belum kompeten. Itu balik lagi ke di individunya. Soalnya kan starting point setiap orang beda nih, Jan. Walaupun mereka orang IT, ketika starting point di ekonominya lebih jauh dibandingkan anak ekonomi, itu juga menjadi nilai plus sih, menjadi support mereka ketika ingin uji kompetensi. Nah, ini relate banget pertanyaannya sama yang tadi dari statement dari Kak Aji sendiri, untuk yang beda jurusan ke pekerjaan yang berbeda juga dari jurusan yang diambil saat kuliah. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Aji. Kira-kira tips dan triknya Kak Aji apabila mau apply ke posisi yang tidak relate dengan jurusan, apakah perlu persiapan untuk menghadapi HR atau user? Nah, gimana nih dari pengalamannya Kak Aji sendiri? Tadi kan
memang berbeda jurusan dan pekerjaan yang sekarang. Nah, kira-kira tips apa dan ada persiapan apa sih untuk menghadapi HR sama user untuk posisi pekerjaan yang berbeda? Oke, Mbak. Pasti nanti ketika interview gitu, ketika kita interview, kita pasti ditanya gitu. Kita pasti ditanya, kenapa milih posisi ini gitu. Nah, itu sih mungkin yang bisa user menerima alasan kita gitu. Bisa menerima kita dengan alasan kita gitu. Ibaratkan saya jurusan teknik, tapi saya pengen masuk ke HR. Saya lamar posisi HR gitu. Nanti ditanya gitu, kenapa kamu pilih posisi HR gitu. Nah, kalian tunjukkan kegiatan apa atau mungkin skill apa yang kalian miliki untuk bisa diterima di HR itu gitu sih, Mbak. Biasanya bakal ditanya, disiapkan jawaban-jawaban itu aja sih, Mbak. Iya, iya. Nah, ada lagi nih yang mau nanya dari Mutrika. Halo Kakak pemateri, saya mau tanya bagaimana menurut Kakak fenomena saat ini ketika generasi muda berlomba-lomba ingin bekerja di startup. Nah, mungkin kita tanya dari Mas Aji dulu ya. Untuk pertanyaan dari Mutrika nih, gimana sih menurut Kakak fenomena saat ini ketika generasi muda berlomba-lomba ingin bekerja di startup? Ya, itu nggak bisa dipungkiri, Mbak ya. Kita juga sebenarnya saya juga pengen gitu kerja di startup. Tapi karena saya dapatnya di sini ya udah gitu dijalanin gitu. Karena mungkin di startup lebih sistem kerjanya lebih milenial gitu, Mbak. Lebih milenial, terus dari salary juga lebih tinggi mungkin. Ya mungkin juga dari kultur pekerjaannya kali ya lebih santai gitu, tapi betul. tetap satu tujuan gitu. Betul. Dan mungkin juga anak-anaknya masih pada muda-muda nih gitu. Betul sekali, betul sekali, Mbak, betul sekali. Ya kalau dari Mas Brian sendiri nih, gimana nih pertanyaan dari Mudrika tentang fenomena saat ini ketika di generasi muda berlomba-lomba ingin bekerja di startup? Iya, memang kan ketika banyak sekarang anak muda kenapa ingin masuk startup, tentunya kan karena budaya tadi. Mungkin bisa kita lihat dari pakaiannya yang sometimes atau beberapa startup membebaskan ya pakai kaos, lebih simpel juga, dan waktunya pun beberapa juga fleksibel tuh untuk beberapa startup. Jadi yang penting memang apa mereka mungkin lebih ingin kegali potensinya mereka kali ya. Jadi ya mungkin ya budaya perusahaan besar mungkin tidak cocok dengan budaya para milenial sekarang mungkin. Ya kan kita juga kurang tahu bagaimana mindset dari para fresh grade sekarang. Iya, menarik nih. Memang sekarang lagi happening banget ya anak generasi milenial kerja di startup. Ya, ini untuk para audiens masih bisa bertanya, waktu tinggal 10 menit lagi. Kebetulan juga nanti untuk webinar kali ini kita taruh di YouTube atau di Instagramnya dari sertifikasiku ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah ini nih, ada pertanyaan lagi nih. Untuk Mas Brian nih pertanyaannya. Apakah sertifikasiku itu sama dengan lembaga pelatihan lain? Dan apakah sertifikasiku sudah BNSP juga, Kak? Pelatihan lain. Tergantung, compare dengan siapa ya? Tentunya setiap lembaga pelatihan pasti berbeda, punya unik poinnya masing-masing. Tapi tadi ada BNSP, sudah BNSP atau belum? Nah, kalau kita memang perbedaannya adalah unik poinnya kita pelatihan online, persiapan uji sertifikasi yang terstandarisasi di LSP dan BNSP. Jadi kan ketika pengen ujian sertifikasi itu kan sudah terlicense oleh BNSP. Nah, kita bukan pemberi lisensinya, tapi kita lebih ke arah preparation-nya. Nah, nanti kalau ujian memang harus di LSP terkait. Contohnya kan kalau kita ada analis efek itu di lembaga sertifikasi profesi pasar modal. Jadi yang menguji memang bukan dari sertifikasiku, kita lebih arah preparation saja. Tetapi ketika mereka sudah preparation di kita dan sudah siap, nanti akan diarahkan untuk uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi pasar modal.
untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP kan langsung gambar Garuda tuh kan kalau untuk sertifikasi ijazahnya, sertifikatnya gambar Garuda. Gitu, Jan. Nah, mungkin nih audiens masih ada yang bingung juga. Kenapa sih lembaga sertifikasi lain, saya sebut saja sertifikasi RSA, Kak, mengapa bisa harganya lebih murah jauh dengan lembaga-lembaga pelatihan lain nih, Mas Brian? Mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Kalau yang RSA ini kan memang kita sistemnya online ya. Jadi memang ada perbedaan dengan lembaga pelatihan lain. Lembaga pelatihan lain kan online-nya lebih ke arah webinar ataupun yang tatap muka. Tentunya kalau kita compare kan pasti berbeda nih antara yang tatap muka ataupun dengan yang online video seperti sertifikasiku. Jadi memang ada kelemahan ataupun kelebihan dari setiap masing-masing lembaga pelatihan. Kalau yang webinar kan mereka memang lebih mahal, tapi kan positifnya adalah mereka bisa berinteraksi langsung. Tapi kan kalau sertifikasiku kelemahannya tidak bisa berinteraksi langsung, tetapi bisa diulang-ulang karena kan mereka nonton video dan bisa diakses kapanpun. Gitu. Memang ada positif dan negatifnya sih. Ya. Kenapa bisa murah? Salah satu alasannya itu. Berarti kenapa bisa murah? Karena salah satunya memang sertifikasi profesi ini pelatihannya bisa dilakukan secara online dan bisa di mana saja dan kapan saja ya, Mas Brian ya. Iya benar. Kalau yang tatap muka ya tentunya lebih mahal sih. Karena kan ada benefit yang langsung itu kan, langsung berkomunikasi dengan pengajarnya. Ini dari Repo Wilang bertanya, sertifikasiku sudah menyediakan RTA kah? RTA belum, masih ya will be launch soon lah. Register technical analysis itu kan untuk analisa teknikal di pasar modal itu masih dipersiapkan. Nah, karena udah tinggal 5 menit lagi, mungkin saya langsung ke Mas Aji nih. Kira-kira dari Mas Aji sendiri, untuk tips and triknya para job seeker atau para fresh graduate nih, kira-kira apa sih skill yang harus digali agar bisa dilirik oleh para HR dan rekrutmen? Gimana, Mbak? Bisa diulangin? Putus-putus, maaf. Nah, iya nih Mas, kira-kira dari Mas Aji sendiri pendapatnya gimana sih? Apa sih yang menurut Kak Aji nih skill apa yang perlu digali agar bisa dilirik oleh tim HRD atau rekrutmen untuk para job seeker dan fresh graduate di masa new normal ini nih? Oke, yang pertama HR kita bakal dipanggil kerja. Kita bakal dipanggil kerja itu yang pertama, balik ke tadi CV kita yang akan dilihat pertama. Yang kedua, isi CV kita gitu. Seberapa sih kemampuan kita, berapa sih skill kita. Mungkin pengalaman organisasi juga mempengaruhi itu juga. Yang kedua, tips buat teman-teman yang pernah saya terapkan gitu. Silahkan CV-nya bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Soalnya teman-teman banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi jarang juga dilirik perusahaan gitu. Itu sih, Mbak. Persiapkan CV. Yang kedua, belajar physical test di YouTube banyak. Soal-soal psikotest bisa dipelajari, dan soalnya pun ketika psikotest juga hampir-hampir mirip. Jadi nanti kita tinggal ngulang aja. Yang ketiga, kita latihan interview di depan cermin. Cari pertanyaan-pertanyaan interview di internet banyak banget. Mungkin itu saja sih, Mbak. Nah, iya menarik sih ini Mas. Selain juga CV, selain juga pelatihan untuk interview dan psikotes ya tadi. Nah, balik lagi nih ke Mas Brian sendiri. Untuk Mas Brian nih, bisa nggak sih untuk di masa new normal ini, karena memang banyak karyawan yang di PHK karena terdampak pandemi. Nah, kira-kira bisa nggak sih fresh graduate itu bersaing sama para job seeker yang kena dampak ini nih? Kira-kira apa sih yang membedakan mereka berdua nih, Mas? Pertanyaannya susah nih. Kalau untuk yang berpengalaman kan pasti kelebihannya adalah pengalaman ya. Tentunya secara pengalaman sudah pasti kalah. Nah, tapi memang
nggak boleh pesimis tentunya. Tadi Mas Haji juga sempat nyinggung gimana caranya persiapan dari CV, terus pelatihan-pelatihan biar menjadi beda. Pelatihan apakah itu pelatihan online, apakah ingin sertifikasi langsung. Jadi memang itu sih yang harus ada poin berbeda yang harus ditunjukkan kepada calon perusahaannya. Tentunya kalau dari pengalaman kalah, mungkin dari ilmu bisa lebih better. Dan cara komunikasi, negosiasi, itu kan juga poin-poin penting kan. Dari etika, terkadang juga attitude juga lebih penting dibandingkan skill kan. Soalnya perusahaan kan juga ngelihatnya lebih attitude dulu. Kalau skill kan banyak banget yang pintar, tapi kan attitude juga susah sekali untuk mendapatkan attitude yang bagus. Gitu sih, Jan. Menarik banget nih dari pembahasan dua narasumber kita. Nah, karena waktunya sudah berada di udah mau jam 5 nih. Mungkin demikian aja kali ya webinar kali ini. Dan untuk para narasumber, terima kasih atas waktunya bisa mengikuti webinar kali ini bersama sertifikasiku. Makasih Mas Aji, makasih Mas Brian, dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman semua pantengin terus Instagram dari sertifikasiku karena kita tiap minggu ada webinar, tentunya juga dari narasumber-narasumber yang hebat, narasumber-narasumber yang punya pengalaman yang banyak gitu. Nah, sampai jumpa lagi di lain waktu di minggu depan untuk teman-teman semua. Terima kasih dari Mas Brian dan Mas Aji sudah menjadi menjadi narasumber di bisnis sertifikasiku nih. Jangan lupa untuk tonton lagi sertifikasiku episode 2 dengan narasumber yang luar biasa. Oke, kita akhiri aja ya. Terima kasih semuanya. Thank you Jenny, thank you Mas Haji. Thank you Mas.